lebih bagus lah, ulama lah maksudnya. Jadi bila meninggal orang yang ketiga itu pun sedih lah. Bila orang itu sedih, jadi ketika itu mengikut riwayatnya cerita datang iblis. Okay. Ia ketika itu ia pun macam sama juga sedih punya. Tapi nya mau kamu kanya kalau sekiranya nya aku ini kerjaku tukang ukir punya. Tukang ukir. Kalau kamu maunya, aku boleh membuatkan banyak patung durangan ini, Pak. Tapi untuk memperingati jelas sebenarnya kan macam sedih pasal ini kanya. Jadi untuk anaknya itu dulunya. Jadi bila sudah dia setuju, dibuatlah patung itu dan diletakkan di tempat itulah ibadat Tuhan. Jadi bila generasi yang pada ketika itu tahulah patung itu sebenarnya dia nukan untuk memperingati saja. Tahun selepasnya itu ataupun tahun mati generasi yang ketiga itu timbul generasi baru kan. Jadi sebaru itu mungkin masih lagi adalah cerita-cerita daripada kan. Ada beberapa diorang kan pemberitahunya. Ini sebenarnya untuk tapi ketika itu iblis datang lagi bang. Okay. Iblis semua panjang kan. Jadi ia datang, ia beritahunya bahwa dulunya masa bapak kamu hidupnya, dorang aninya kalau sekiranya macam anunya ada dong bagi bunga apa beninya. Masa macam untuk peringatian belas dan sebagainya kan. Jadi bila sudah sematu ada bermula kesudahan itu. Okay. Tapi belum lagi menyembah. Ada ia punya amalan-amalan tertentu saja. Mati generasi itu baru ada lagi generasi baru. Semakin jauh tekibnya itu kan. Datang lagi iblis satu. Sama juga tujuannya ia kan ia sebenarnya tujuannya untuk menyesatkan kan. Mati lagi generasi itu ada lagi generasi baru. Sehinggalah generasi yang seterusnya itu ia menyatakan iblis datang lagi, ia menyatakannya dulunya ini moyang kamu menyembah patung itu. Jadi akhirnya atutah menjadi jadian itu. Jadi kena sembah itu. Jadi atutah belum mula berlakunya penyekutuan terhadap Allah SWT. Awalnya tidak ada. Masa zaman Nabi Nuh, masa zaman Nabi Adam tidak ada. Yang ada jenayah memang adalah. Contohnya macam yang anaknya itu tadi. Membunuh anak yang seorang lagi kan. Kabil yang membunuh ke Habil yang membunuh ni? Siapa yang mati ni? Do yang mati dulu kah? Atau Minah yang mati dulu ni? Ikut ceritanya. Yang mana satu? Dan waktu itu kan seorang itu ada mempersembahkan, seorang itu mempersembahkan gandum kan, seorang lagi mempersembahkan kambing, kibas. Kibas itulah sebenarnya yang setelah itu masa zaman Nabi Ibrahim, kan anaknya Nabi Ismail kan, karena kurbankan kan. Jadi kibas itulah yang diturunkan semula ke dunia, ditukar dengan Nabi Ismail. Itu ia punya adalah. Itu antara ia punya ceritanya. Jadi balik semua yang tadi ini. Jadi dalilnya adalah hadis Bukhari daripada Muslim Ibnu Syabih Abu Duha berkatanya bahwa lebih kurang maksudnya kami bersama-sama dengan Mas'ud di rumah Yasar Ibnu Numairnya. Tiba-tiba terlihat di ruang rumah ada beberapa patung. Kemudian terus ia berkatanya, aku mendengarnya daripada Abdullah bin Mas'udnya. Ia berkata, Nabi SAW-nya bersabda bahwasanya manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah para pembuat patung ataupun gambar ini. Kemudian hadis Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang lebih kurang maksudnya bahwasanya mereka yang membuat gambar-gambaran ini akan dikenakan siksa pada hari kiamat kelak. Dikatakan kepada mereka dipaksa, secara paksa, hidupkan patung itu oleh kamunya, atau patung yang membuat itu hidupkan dianya. Kemudian dalam satu riwayat lain oleh Bukhari dengan sanadnya Sa'id ibn Abi Arubah yang banyak bermulazimah, yakni berdampingan dengan Qatadah, yang kebetulan pada satu harinya Qatadah ini ada bersama-sama dengan An-Nadru bin Anas bin Malik. Jadi An-Nadru ini ia menceritakan kepada Qatadah
sambil didengar oleh Sa'id yang bersama-sama dengan diorang pada ketika itu. Ketika itu An-Nadru berkata, suatu harinya aku duduk di sisi Ibnu Abbas. Ketika itu ramai orang bertanya masalah dan meminta fatwa daripadanya. Jadi Ibnu Abbas menjawab persoalan-persoalan itu tanpa menyebut sebarang dalil, Pak. Ketika itu orang bertanya arah Ibnu Abbas, masalah apa saja. Ia memberitahu hukumnya saja, tapi dia mendatangkan dalil. Macamnya ini hukumnya apa hukumnya? Gitunya haram, ini apa hukumnya? Tapi ia mendatangkan dalil. Sehinggalah ada seorang lelaki dari Irak yang bekerja sebagai tukang kayu, Pak. Katanya kepada Ibnu Abbas, aku yang membuat gambarannya. Dalam riwayat lain, kehidupanku adalah melalui kerja tanganku, yaitu ia sebagai pengukir kayu-kayu untuk menjadikan patung. Jadi, apakahnya yang Tuhan boleh memberi apa-apa perintah Tuhan kepada saya berhubung dengan perkara ini? Jadi Ibnu Abbas ketika itu menjawab, maksudnya, aku mendengarnya Nabi SAW bersabdanya, siapa yang membuat gambar di dunia ini, ia akan disiksa pada hari kiamat banyak. Dengan memaksa supaya ia meniupkan roh arah patung yang dibuatnya itu. Sedangkannya ia tidak mampu sama sekali untuk meniupkan ataupun menghidupkan patung itu. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas melihat lelaki itunya, ia tidak senang dengan jawabannya, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, celaka kaunya. Kalaupun terpaksa juga kau akan membuatnya patung itu tadi, ukiran-ukiran patung itu, buatlah gambar pokoknya, buatlah ukiran pokok. So mananya, kalau sekian pokoknya Anda salah, tapi jangan yang jenis orang kah ataupun hewan kah. Dalam riwayat Muslim dan Ahmad, Ibnu Abbas berkata, bagi pertanyaan lagi tersebut tentunya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, setiap penggambar yang dipembuat patung itu, ia akan diazab dan disiksa dalam neraka, dijadikan setiap gambar patung atau roh sebagai alat penyiksa terhadapnya di dalam neraka jahanam. Ini indah. Dalam hadis ini, patung itu yang dibagi roh, tapi roh apa di patung itu yang akan menyiksa pembuat itu. Pembuat mana itu ya? Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, jika awak terpaksa juga melakukan pekerjaan itunya, maksudnya membuat patung itu, maka bawalah gambar tumbuh-tumbuhan dan juga benda-benda yang tidak bernyawa daripada hadis itu. Kemudian yang ketiga, patung benda bernyawa tapi bagi tujuan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran telah. Kata Ibnu Hajar Asqalani, patung yang diharamkan dengan ijma' itu adalah tidak termasuk patung mainan kanak-kanak perempuan. Jadi anak patung misalnya Barbie kah, Teddy Bear kah, adakah ia termasuk di mana tuh? Jadi di sini Imam Nawawi berkatanya, dikecualikan daripada haram membuat patung dan penggunaannya patung mainan kanak-kanak perempuan. Sebabnya ada riwayat daripada Nabi SAW yang memberikan kelonggaran mengenai dengan patung untuk mainan kanak-kanak ini. Ada dalil yang ia punya hadis Bukhari yang sanadnya kepada Sayyidatina Aisyah yang berkata, lebih kurangnya, aku bermain-main anak patung di sisi Rasulullah SAW, dan aku ada beberapa orang kawannya bermain bersama-sama denganku. Bila Rasulullah SAW ini masuk ke dalam rumah, kawan-kawannya ini pun takut, lari bertempiaran masuk bersembunyi. Kemudian Nabi memanggil diorang dan membiarkan diorang itu bermain-main dengan aku, kata Sayyidatina Aisyah. Sebab Sayyidatina Aisyah memang masih lagi damit kan, umurnya masa kawin dengan Nabi umurnya 9 tahun kan. Jadi hadis ini bermaksudnya bahwa Sayyidatina Aisyah bermain dengan anak-anak patung bersama dengan kawan-kawannya, bukanlah bermakna Aisyah bermain dengan kawan-kawannya saja. Di sana jelas didukan beritahu Sayyidatina Aisyah itu memang ia memain-main patung atau Kemudian dijelaskan lagi dalam riwayat Jarir bin Hisham Jarir bin Hisham, di dalamnya terdapat perkataan Aisyah berbunyi, aku bermain-main dengan anak-anak perempuan, itu anak-anak mainan patung. Anak-anak perempuan itu maksudnya adalah anak patung. Jadi hadis ini diterbitkan oleh Abu Awawanah, juga Abu Daud dan Nasai ada meriwayatkan cerita lain daripada Aisyah yang menunjukkan ada patung mainan kepada Sayyidatina Aisyah
So maksudnya lebih kurang sebaliknya, setibanya Rasulullah SAW daripada peperangan Tabuk dan Khaybar, lalu diceritakan kisah di mana Rasulullah SAW menurunkan kain yang direntangkan pada pintunya. Jadi ketika itu masa Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah itu ada kain, direntangkannya kain itu arah pintu itu, macam ni tadi macam betul spanduk atau apa, spanduk apa namanya itu, arah pintu lah. Kalau orang naik haji selalunya apa namanya, spanduk atau gerbang, itu gerbang lah selalunya. Tapi ini yang jenis kain itu. Oke, jadi di sini Rasulullah SAW terlihat di sebalik rentang itunya ada beberapa anak patung perempuan mainan kepada Aisyah. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa nih Aisyah? Jadi kata Sayyidatina Aisyah ininya, anak-anak perempuan, anak-anak patung perempuannya milikku. Maknanya anak-anak patung itu berbentuk patung perempuan lah. Oke. Jadi kemudian Rasulullah SAW terlihat pula kepada patung kuda dalam keadaan terikat. Ada baginya 2 sayap. Oke. Jadi maka Rasulullah SAW bertanya, ini apa nih? Kalau tadi yang mainan itu anak patung perempuan tuh. Jadi ini terlihat lagi patung kuda. Jadi Sayyidatina Aisyah menjawabnya, kuda nih. Jadi Rasulullah pada ketika itu kuda ada 2 sayap kanya. Itu di sini nih Sayyidatina Aisyah menjawabnya, indahkah Tuhan pernah mendengarnya bahwa Nabi Sulaiman ia mempunyai kuda yang mempunyai sayap. Jadi Rasulullah SAW pun tertawalah juga dengan sebab itu. Adakah ataupun indah benda itu macam yang tadi ada kadang-kadang gambar yang kalau dulu banyak kan toh. Gambar dulu, ingat habis kita ada gambar kuda yang bersayap kan, itu tuh boleh kan itu tuh, memang indah boleh tuh, sobat sekarang jarang tadi dulu lah. Oke, jadi kata Ibnu Hajar Asqalani selepas membawa hadis-hadis daripada periwayatnya, jadi ini tak sebenarnya dalil yang jelas menunjukkannya bahwa yang dimaksudkan itu adalah anak-anak patung daripada mainan perempuan, bukannya anak-anak perempuan daripada manusia. Dengannya bermain-mainnya bukan, tapi yang dalam hadis itu sebenarnya adalah memang patung untuk mainan perempuan itu. Dan Imam Malik berkatanya makruhnya bapa membeli patung mainan kepada anak perempuannya. Tapi walau bagaimanapun, menurut Imam Malik, kalau sekian kita ini membelikan patung mainannya arah anaknya, hukumnya makruh. Oke. Bahkan setengah ulama berpendapatnya bahwa kebenaran pada membuat dan menggunakan patung mainan kanak-kanak perempuan itu telah dimansuhkan kepada hadis-hadis yang melarang kepada yang tersebut itu. Jadi maknanya ada sebagian ulama berpendapatnya tetap dia dapat banyak. Sebabnya hadis yang mengatakan macam tadi bermain-main itu, hadis satu telah dimansuhkan, maknanya lagi dipakai. So ada hukum baru yang membolehkannya. Itu bagi sebagian ulama lah. Bagi kita ini masih dikatakan boleh itu harus hukumnya. Kemudian bagi patung yang bernyawa, yang berjisim dan ada bayang, tapi indah lengkap dengan segala anggotanya, terutama anggota yang tidak untuk hidup seperti kepala ataupun badan. Sama ada patung itu ya kepala saja yang ada badan, ataupun badan saja yang ada kepala. Jadi yang ini hukumnya adalah harus pada pendapat jumhur. Kebanyakan ulama seperti yang dinakal oleh Imam Rafi'i, bahwasanya patungnya apabila dipotong kepalanya maka dia adalah sebarang tegahan lagi. Tetapi Imam Mutawalla, seorang ulama besar pakai rujuk dalam mazhab Syafi'i, mengatakannya tidak ada bezanya dipotongkannya kepalanya ataupun indahkannya. Sebab itu ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, sama macam tadi itulah. Oke. Yang ulama mengatakannya hadis itu sudah mansuhnya, tapi ada ulama yang mengatakan tidak dimansuhkan, itu tetap lagi kalau hukumnya itu cuma itu. Oke. Kemudian patung benda yang bernyawa, tidak ada jisim dan tidak ada bayang, yaitu sebenarnya ialah gambar ataupun lukisan. Lukisan lain, gambar lain. Oke, sini yang perlu kita lihat di sini. Oke. Jadi kalau untuk lukisan nantinya, gambar ataupun lukisan, bukan gambar yang tadi foto atau jika diletakkan pada tempat-tempat yang mulia dan tidak menghinakan, seperti digantung di tempat-tempat yang mulia dan tidak menghinakannya, seperti digantung di tempat-tempat yang tinggi, didindingkannya, disilingkah, dipakaiankah dan sebagainya,
Menurut pendapat yang jelas dalilnya adalah haram dan tidak dimasuki malaikat rahmat. Okey. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, maksudnya setibanya Rasulullah SAW daripada satu pelayarannya kembali daripada perang Tabuk dan aku menggunakan sebidang kain bulu. Mungkin di sana tunya seperti sejadahnya untuk menutupi bilik kecil yang dijadikan sebagai stor barang-barang. Ini daripada Sayyidatina Aisyah Jun ya. Tapinya kain yang tempatnya menutup tempat barang-barang storan ya, stor barang-barang ini, ia ada gambar-gambar punya. Okay? Ada gambar lukisan-lukisan benda yang bernyawa. Jadi bila Rasulullah SAW melihatnya, baginda lalu memusnahkannya, berarti mengangkat kain itu dan menjauhkannya daripada tempat letaknya itu, serta menggulungkannya sehingga tidak lagi nampak gambar-gambar kepada mata yang memandang. Jadi ketika Nabi menggulung itu, Nabi bersabdanya, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat ialah mereka yang menjadikan sesuatu menyemai atau menyerupai dengan makhluk yang dijadikan Allah, yang membuat patung benda bernyawa. Jadi kata Sayyidatina Aisyahnya, ikuran daripada teguran Rasulullah SAW itu, kami pun memotong kain itu untuk jadikan sebiji atau dua biji bantal. Okay. Oleh yang demikian, jelas daripada hadis ini segala gambar bagi benda bernyawa sama ada baginya jisim dan bayang, maksudnya patung ataupun indah, okay, yaitu gambar-gambar atau lukisan-lukisan manusia atau binatang adalah haram jika diletakkan pada tempat-tempat yang dimuliakan dan tidak hina, okay, berdasarkan kepada ugutan atau amaran dengan siksa yang paling berat dalam hadis yang sahih tadi. Jadi macam yang tadi kasut kan, selipar lah, selalunya selipar di dalam rumah pulang tuan. Selipar dalam rumah itu kadang-kadang ada bentuknya timbul kan, ada patung-patungnya dia itu. Jadi kalau sekiranya atunya, ia memang untuk anu saja yang benda yang dihinakan, suatu yang ada masalah. Kadang-kadang anu pulang aduannya, ada satu pernah soalan pernah diajukan. Jadi sebanyak pakai sejadah kan, pakai sejadah. Tapi alas sejadah itu ada gambar apa? Ada gambar Ka'bah kan? Kalau gambar mendatang apa itu lain lah. Tapi ada gambar sejadah apa? Misalnya kalau orang melintas dibicarakan tuh, apa hukumnya tuh? Gimana tuh? Macam soalan yang ada satu soalan juga, misal jami', okay, di jami' itu kalau kita niarah tangganya itu naik tangganya itu kan, jangan tangga, ya kan kelilingi ya punya itu ada ayat Quran betul. Tapi kalau sudah time siang ataupun time ada cahaya, ia akan memantul cahayanya itu dan akan memancar ke bawah ke lantai. Dia apa hukumnya itu kalau memijak itunya? Okay. Jadi apa kalau bis kita cuma ada tuh? Boleh nggak tuh? Atau apa cuma akan lari tuh, cuma akan lari tuh kalau sekian tuh reflection asbah. So maknanya tujuan utama daripada itu sebenarnya bukannya untuk memijak itu kan. Yang tadi ada untuk lalu biasa. Jadi masalahnya tidak ada masalah sebenarnya di dalam itu. Jangan sampai sekarang ia berkilat itu kan pas tadi dikaburkan tadi punya tayar ini. Tayar rumah habis kita kalau yang berkilat itu pasti dikaburkan tuh kalau indah. Tadi ada gantung ayat diapakan di sana. Jadi sebenarnya sudah sampai cuma itu lah. Oke. Kemudian tetapi sekiranya diletakkan pada tempat yang tidak dimuliakan seperti itu dalam hadis, yaitu bantal yang digunakan untuk tidur adalah tidak haram. Kalau gambar yang dipotong-potongan ini tadinya, okay. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dengan sanadnya daripada Sayyidatina Aisyah juga, okay. Setibanya Nabi SAW daripada satu pelayarannya pada ketika itu aku telah merentangkan sebidang kain durno di pintu rumahku
kain yang boleh digunakan sebagai hamparan dan tabir ataupun langsir. Terdapat padanya itu gambar-gambar lukisan, di itu kuda yang mempunyai sayap dan kepak. Okay. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya aku buangkannya, lalu aku pun segera membuangkannya, menurunkannya daripada pintu. Nah, jadi kalau sekiranya ada tabir-tabir tani yang ada Hello Kitty dan sebagainya, macam mana tuh? Oke. Dan satu lagi hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya daripada Sayyidatina Aisyah juga ada mengatakan bahwa Sayyidatina Aisyahnya telah membeli satu set tempat duduk ataupun bantal ataupun cushion lah yang tadi itu untuk duduk, dan ada gambar pada cushion ataupun bantal dudukan ini tadi ya. Jadi apabila Rasulullah SAW balik, baginda berdiri di pintu dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah Pak. Bila melihat ini tadi, setelah melihat ada bantal, yang ada gambarannya tadi, dan dilihatnya tanda indah suka di muka Rasulullah SAW, maka Sayyidatina Aisyah berkata, aku mohon ampun kepada Allah daripada dosa yang aku lakukan. Jadi Nabi SAW pun bertanya, apa tujuan bantalan ini? Apa tujuan bantalan ini? Jadi jawab Sayyidatina Aisyahnya, untuk tuan hamba duduk dan bersandarnya. Jadi sabda Nabi SAW, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang membuat gambaran ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu buat. Artinya ada sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat padanya gambar-gambar. Jadi di sini pun maknanya Nabi tidak menyukai walaupun ia dalam bentuk bantal tadi itu. Kemudian manakala dalam riwayat Bukhari lagi yang sanadnya daripada Al-Aun bin Abi Juhaifah daripada bapaknya menyebutkannya bahwasanya bapak Aun ini membeli seorang hamba yang mahir dalam kerja-kerja berbekam. Maka katanya bahwa Rasulullah SAW menegah daripada hasil jualan darah, hasil jualan anjing, hasil zina yang pelacuran, dan Rasulullah SAW melaknat ke atas pemakan riba dan pemberi riba dan ke atas pembuat tatu kirong. Dan yang meminta supaya dibuat tatu ke atasnya dan ke atas penggambar gambar, yakni pembuat gambar. Jadi daripada beberapa hadis di atas jelaslah bahwa gambar-gambar benda yang bernyawa yang lengkap dengan segala anggota tubuh badannya tapi indah berjisim dan indah ada bayang, lukisan kan, hukumnya adalah seperti berikut. Sekiranya diletakkan pada tempat-tempat terhormat dan indah hinanya, digantung misalnya, mana ia hukumnya adalah haram. Tapinya Imam Nawawi berpendapatnya indah beza, sama ada di antara yang ada baginya bayangkannya ataupun tidak ada baginya bayang jika digantung di dinding, di pakaian, di serban dan seumpamanya daripada perbuatan yang tidak dikirakan sebagai menghinakannya adalah haram hukumnya. Kemudian ini untuk untuk apa tadi, gambar-gambar yang bernyawa yang lengkap dengan segala tubuh badannya, gambar yang lengkap dengan segala tubuh badannya ya. Tapinya jika digunakan sebagai hamparan yang dipijak-pijak atau menghina, dengan penggunaannya seperti bantal dan sandaran adalah harus. Kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan ia adalah pendapat Imam Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan juga Syafi'i. Jadi maknanya kalau sekiranya ia untuk dipijak-pijak dan sebagainya, tidak ada masalah, haruslah. Kemudian sekiranya gambar-gambar itu dipotong-potong dan dijadikan seperti bantal dan sebagainya, pun juga harusnya hukumnya. Tapi jika indah dipotong-potong bahkan masih lengkap dengan sempurna segala anggotanya dan masih dijadikan tempat duduk, adalah masih diingkari oleh Rasulullah SAW, seperti yang jelas daripada tindakan Rasulullah SAW memberi amaran kepada mereka yang membuat gambar. Jadi panjang pelannya lagi penjelasannya. Ini ambil daripada anu sajalah. Hukum gambar, fotografi. Adapun gambar yang dibuat melalui cahaya matahari, seperti gambar-gambar foto yang tadi pakai itu kan,
Jadi kata setengah ulama harus dan boleh dibuat, dan kata setengah ulama lagi yang lain haram juga dibuatnya. Jadi artinya punya gambar hewan yang diambil dengan memakai alat foto yang telah berlaku kira-kira pada kurun yang ke-9 Masihi. Yang muftinya saya pun belum berjumpa pelangnya perkataan alim ulama Syafi'iyah yang tepat berkenaan hukum mengambil hewan dengan alat foto sebagaimana yang dibayangkan oleh Al-Allamah As-Saqaf, pengarang Hasyiah Tarsyih Al-Mustafidin Al-Fathih Al-Mu'in. Akan tetapinya menurut kumpulan fatwa bagi Al-Allamah Asy-Syaikh Husain Al-Maghribi Al-Azhari Mufti Malikiyah di Makkah Al-Mukarramah, dan bagi anaknya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Abid Mufti Malikiyah Makkah Mukarramah, dan menurut pendapat Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ja'far, gambar yang diambil dengan memakai alat fotonya adalah yang makruh jika gambar-gambar hewan itu cukup keadaannya. Tapi masih ada yang mengatakan tadi boleh atau harus kan? Oke. Jadi dengan ini jelas daripada pendapat ulama di atas tadinya bahwa membuat patung dengan niat menyerupai Allah dari segi menjadikan sesuatu itu memang kufur. Kalau tujuannya untuk menyerupai Allah lah. Kemudian membuat patung atau gambar bagi sesuatu yang disembah selain daripada Allah adalah haram dan berdosa besar daripada dosa membuat patung atau gambar bagi yang bukan disembah selain daripada Allah. Jadi maknanya ada gambar atau ada patung yang dibuat untuk menyembah selain daripada Allah, ada yang dibuat bukan untuk menyembah Allah, tapi tetap berdosa besar. Cuma yang untuk yang niat menyerupai Allah itu memang lagi teruklah. Kemudian membuat gambar atau lukisan pada benda-benda yang terhormat dan tidak dihinakan adalah haram, seperti yang jelas daripada hadis-hadis, yaitu kiram, durnuk dan juga mukah yang tadi bantalan tuah dan juga kain. Kemudian jika dibuat atau digunakan dengan cara yang tidak memuliakan, bahkan dihinakan seperti hamparan yang terdapat pada bantal dengan dipotong-potongkan, itu tidak haram. Tapi kalau masih lagi sifat anunya gambar itu sempurna satu badan, itu tetap juga diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi gambar-gambar atunya yang bukan bagi benda-benda yang bernyawa untuk tujuan yang tidak bercanggah dengan syarak, seperti untuk tujuan pengenalan pribadi. Kalau tadi IC kan, IC itu ada gambar kan? Kalau ada gambar bagaimana itu? Mana orang tahu kan, boleh orang menipu dan sebagainya. Jadi kalau untuk atu seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka atu hukumnya adalah harus. Itu boleh. Jadi harus gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang tiada berjisim dan berbayang untuk dibuat, dimiliki dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bercanggah dengan syarak. Sebab itu yang untuk ini, untuk yang gambar-gambar tadi itu, ia dalam hukum yang foto tadi itu ya macam disebabkan dengan diambil dengan cahaya matahari itulah. Lebih kurang seperti ia punya Cuma sekarang ini canggih sudah kan, dari apa yang perlu ada flash dan sebagainya. Tapi tetap juga sebagian ulama itu mengatakan dia adalah harus. Tapi ada ulama lain yang mengatakan haramlah juga tuan. Jadi itu ia punya adalah tentang apa namanya itu hukum gambar tuan. Ini adalah rumusannya sama pelanjut tadinya. Kemudian tadi masuk dalam bacalah sedikit kitab ya. Sebab tadi pun akan ada lagi satu yang isu barangkali, yaitu selalunya tadi kalau sekiranya lakinya itu meninggal lah, contohnya lakinya meninggal lah, bininya tuh yang selalunya cuma kan ikut juga ikut ke kubur juga, yang harus kita perhatikan ikut kubur juga. Ada yang ikut, ada yang tidak. Soal ini akan terbincangkan maksudnya, sama ada ya bolehkah sebenarnya ia ikut ataupun tidak, ataupun gimana. Kalau dia ada boleh ikut, gimana kalau dia bekerja tuh di bini yang bekerja pas berhenti dulu, cuti kali dulu. Kalau ya bisa memang dalam iddah lah, iddah kebetulan suami.
penentu pun akan kita bukan junah. Tidak karang. Sebab barangkali kalau sekiranya ia akan merayakan misalnya, kalau tiap raya lah misalnya, ikut jumpa raya bah, boleh ke indah. Oke, itu kan kita dibincangkan pun panjang lebar je. Kita masuk sekilas lamanya. Bab arkanun nikah wa syurutuhu. Ini suatu babnya pada menyatakan rukun nikah dan syarat-syaratnya. Bermula syarat bagi sah nikah artinya adalah diketahuinya dengan segala syaratnya pada ketika akad. Mesti diketahui syarat-syarat dalam akad artinya macam mana? Seperti mesti mengetahui kaifiat akad yang wajibnya. Yang wajib sebenarnya ia punya dalam nikah ni apa yang perlu ada misalnya dan syarat-syaratnya. Semuanya itu perlu dulu. Sama juga kalau macam kita sembahyang kan, antara syarat sahnya adalah mengetahui yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Itu sebanyak tadi perlu belajar tuh. Mesti kita tahu tuh yang mana sunat, yang mana satu rukun dalam sembahyang. So dalam nikah pun sama juga. Dan ketiadaan yang menegakkan sah nikah daripada perempuan itu, seperti bukan mahramnya. Yang sebelumnya saya pernah ceritakan kan, yang sudah 2 tahun kawin itu, mertuanya bercerita dengan mertuanya, rupanya mertuanya laki meninggal sudah awal kata, bila dilihat dia punya rupanya bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri bah. Sebabnya masa kawin itu lakinya beritahu bapaknya pun meninggal sudah. Rupanya bekas lakinya ni, bekas bapaknya ni memang pernah kawin di selatan Thailand ataupun di Thailand. Tapi tidak diisyaratkannya, itu yang menjadi masalah itu. Kemudian ataupun ya susuannya. Kalau sesusuan, memanglah wajib untuk anunya. Ini pun kadang-kadang menjadi anu juga. Kalau orang dari dulu, anunya ini. Kalau sesusuan itu sekali sesuatu pun sudah kira sama nih sesuanmu nih anunya. Ada satu anak itu kan, ya anak itu yang perempuan ini menyusukan anaknya, dan sampai dan ada anak lain nyusu juara anunya sekali susuan. Jadi sudahnya anu kan, ianya kebetulan yang anaknya tuh sudahnya besar jadi anulah yang tadi menjawab jawatan yang baiklah pegawai lah katanya. Jadi sudah tuh itu yang ikut menyusukan itu aninya baik anunya anak-anaknya itulah yang menyusukannya itunya. Pasalnya menyusukan darah ini banyak mengambil barakatnya, jadi anak yang disukannya itu pun sama juga dapat anulah kerajaan yang bagus lah, jadi pegawai kapas matulah. Tapi sebenarnya yang di sana tuh ya ada syarat-syarat susuan nih kan. Syarat susuan itu ya hendaklah mesti selama 5 kali. 5 kali susuan baru tak jadi dikirakan sebagai satu susuan tuh. Tapi bukannya 5 kali itu disapnya pelingkatnya saknya sudahnya itu dah batal tuh. So bukan itu maksudnya sekali itu adalah bila menyusu sehingga ia kenyang. Itu sehingga ia kenyang. Itu baru dikira sebagai satu sekali. Tapi ia mesti dengan syarat 5 kali itu baru ia dapat dikira sebagai sesusuan. Dan jangan adalah ihram salah seorang daripada 2 laki bini itu. Jangan waktu berihram, so tidak boleh bernikah waktu ketika sedang melakukan ihram tu. Dan lainnya, maka jika tiada ia ketahui, maka hendaklah belajar kepada orang yang mengetahui akan dia. Kalau sekiranya ia akan nikah ni, tapi tidak tahu yang mana satu rukunnya, mana satu yang wajib, mana satu ia punya syaratnya. Jadi sebelum itu mesti ya belajar dulunya, kursus dululah. Suatu tadi sini pun ada kursus nikah itu kan sebelum untuk nikah itu kan. Adapun rukun nikah itunya ada 5. Yang pertama sirah keduanya, itu ijab kabul keduanya itu. Yang kedua adalah yang pertama adalah sirah tu, ini salah nun ya.
salah salah bracket. Yang pertama sepatutnya sirah bracket, kemudian kedua adalah dua syahid, kemudian bracket lagi, ketiga wali, dan yang keempat adalah suami. Jadi kita betulkan sana tuh, pertama sirah, okay. Sepatutnya kalau ikut yang di bawahnya tuh, ya ini ada bracket bah. Sirah itu sebenarnya bracket yang awal itu arah perkataan kedua. Oke, arah perkataan kedua. Sebab pertama ada bracket. Oke, jadi sirah itu sebenarnya ada bracket tuh. Oke. Kemudian yang kelima adalah istri. Tapi perlu kita lihat di sini ya. Di sini ini maksudnya suami istri ini bukannya adalah, jangan paham tadi yang jadi memang suami dulu. Tapi sebenarnya maksudnya itu adalah calon suami ataupun calon istri itu. Maka rukun yang pertama itu adalah sirah, yaitu ijab daripada wali atau yang menikahkan atau walinya, wakil walinya. Macam kita ini sekarang ini memang kebanyakannya berwakil kan, berwakil walikan kepada juru nikah itu selalunya. Sebenarnya kalau bapaknya sendiri yang boleh menikahkan adalah lebih baik. Cuma antara syarat untuk menjadi wali itunya, ia tidak boleh seorang yang fasik. Ia tidak boleh seorang yang fasik. Masalahnya sebenarnya orang fasik ini maksudnya adalah orang yang mengerjakan dosa besar ataupun sentiasa mengerjakan dosa kecil, maka ia dikukuhkan sebagai fasik. Sebab itu syaratnya wali itu mesti adil. Adil di sana itu maksudnya adalah ia tidak boleh fasik. Cuma syarat adil yang adil, arah dua saksi pun perlu ada adil juga. Perlu adil juga dua saksi itu. Wali pun perlu adil juga. Tapi adil di sini ini bukan bermaksud adilnya tadian adil dalam membagi nafkah, bukan itu. Adil sini maksudnya ya bukan fasik. Tapi adil yang pada adil yang ada pada saksi berbeza dengan adil yang ada pada wali. Ya, adil yang ada pada wali itu ia cuma perlu untuk bertaubat. Sebelumnya ia perlu mengucapkan taubat. Jadi hilang ia punya kefasikannya itu dan boleh jadi wali. Berbeza dengan saksi. Kalau saksi sekiranya pun ia bertaubat, ia tidak akan diterima untuk menjadi saksi melainkan setelah berlaku tempoh selama setahun. Itu baru terdapat. So, fasik yang adil yang ada pada wali dan adil yang ada pada adalah berlainan. Oke. Kemudian dan kabul daripada suaminya, maksudnya daripada pengantin laki itu ataupun wakil pengantin laki-laki itulah. Maka ijab artinya bahwasanya berkata wali atau wakilnya ini tadi, yang wali sendiri yang akan anukannya aku kawinkan di kau ataupun wakilnya, zawajtuka artinya aku kawinkan di kaunya, aku kawinkan akan di kau, ataupun nakahtuka artinya aku nikahkan akan di kau. Dan kabulatunya bahwa berkata suami ataupun pengantin laki ini tadi atau wakilnya, tazawwajtuha ataupun nakahtuha artinya aku berkahwin akan dia atau aku nikahkan dianya. Bukan yang nikahkan, maksudnya ia bernikah dengan perempuan itu tuan. Ataupun ia menyebutnya qabiltu nikahaha ataupun qabiltu tazwijaha artinya aku terima nikahnya atau aku terima kahwinnya. Dan jika mendahulu lafaz suami seperti berkatanya aku berkahwin akan si anu, atau aku berkahwin akan dia, atau aku terima nikahnya. Terbalik nih, ia pulang dulu yang kira-kira ini, ia pulang dulu yang mengatakan. Tapi pada ketika itu wali pribadi itu ataupun wakil wali itu tadi, ia mengatakannya, maka kata wali, aku kahwinkan akan dikaunya akan dia, ataunya aku nikahkan dikau akan dia. Niscaya sahlah jua akad itu tadi. Walaupun laki-laki tadi yang awalkan, aku percayanya, aku kenal sama anak kita, nikahkanku sama ianya. Banyak aku nikahkan anakku sudah di jalan kaunya. Boleh jadi nikah tau? Sah nikahnya itu. Ya aku main-main saja.
tetap sah. Tapi dengan syarat mesti ada saksi. So, jangan bermain-main dalam bab itu. Kalau memang oke lah. Oke. So jadi yang ini tadi niscaya sahlah. Dan tiada sah nikah artinya melainkan dengan lafaz tazwij ataupun lafaz nikah. Sebab lafaz tazwij dan juga nikah ini yang ada di dalam Quran. Jadi seperti dengan itu. Tapi macam mana dengan yang kita ni, aku kawin atau kawin bukan lafaz kan? Tapi untuk yang kawin itu di sini beritahunya tetapi sah dengan bahasa ajamiyah. Ajamiyah ini maksudnya bahasa asing, bahasa luar, yang lain daripada bahasa Arab, dengan diterjemahkan daripada dua lafaz, yaitu dengan syarat difaham oleh tiap-tiap daripada wali ataupun suami itu dan dua saksi syahidain. Ia faham akan maksud itu. Jadi macam tadi, kalau tadi menggunakan kalimat kawin kan, kawinkan dikau, dan kawin itu adalah terjemah kepada tazwij ataupun nikah, maknanya itu adalah dibolehkan. Dan tiada sah nikah dengan lafaz kinayah. Lafaz macam simbolik saja. Seperti katanya, ku halalkan anakku bagimunya. Halalkan apa nih? So tidak ada ia punya itu dikira sebagai kinayah. Dan jika berkata walinya, aku kawinkan di kau sianu, umpamanya tu, maka sahut suaminya, aku terima. Aku terimalahnya, aku kawinkan ini si bulan bin sebulannya. Tapi anaknya lah. Tapi yang suami ini, bakal suami ini, ia begitunya banyak aku terimanya. Kalau yang mengatakan aku terima sahaja, tidak sah nikahnya. Sebab ketiadaan sarih pada kabulnya. Dia tahu bah, terima apa nih? Aku terima apa nih? Terima kawinnya kah? Aku terima pemberian kah? Aku terima gaji kah? So apakah? So maknanya indah jelas satu. Jadi itu indah sah. Dan jika berkata suaminya bagi walinya, suami ini berkata kepada wali perempuan, artinya kawinkan olehmunya akan daku perempuan ini. Ini maksudnya perempuan ini ada anaknya itulah. Jadi ketika itu wali pun berkata, maka kata wali, ku kawinkan di kaunya akan dia, sahlah nikahnya. Sah nikah itu kalau yang beritahu cuma itu. Demikian lagi sekiranya berkata wali, berkahwin engkau akan dia, maka sahut suami, aku berkahwin akan dia. Itu pun sah juga nikahnya. Sebab ia menyebut sana tu, aku berkahwin akan dianya. Kalau macam tadi, aku terima saja, tapi yang dah beritahu kan tak? Terima tu tidak ada ya kabulannya. Yang tadi, yang dah menyebut nikahnya kah ataupun kawinnya kan. Kemudian dengan siapapun dia dah menyebut sana. Kemudian dan jika berkata suami, adakah engkau kawinnya akan daku siapa ni? Nya terjakannya bah. Adakah kau mau kau kawinkan aku sama anunya? Contohnya. Jadi maka sahur walinya, aku kawinkan di kau akan dianya. Jadi pada ketika itu tidak sah lafaz itu, sebab ketika itu ia adalah merupakan istifham. Istifham ini maksudnya ia bertanya. Maksudnya kau kawinkan anakmu ini sama aku. Baju kawinkan ini anak anunya. Suatu yang dia dapat. Sebab yang awal itu aku kawinkan kau dengan anunya. Itu adalah merupakan soalan. Jadi yang dia dapat. Adapun sighah ijab yang akmalnya itu, maksudnya yang sempurnanya, jika walinya yang diijabkan itu dikatanya, ku kawinkan anakku Fatimah akan istrimu. Apa istrimu ini? Dengan isi kawinnya, isi kawin itu maksudnya mahar tuh 30 rial tunai. Jadi di sini ada tanda 3 tuh kan? Tanda 3, tadi lihat di bawah. Katanya, ku kawinkan anakku Fatimah akan istrimu, artinya telah murajaah kami akan nuskah khat muallif. Maksudnya orang-orang ini ia telah murajaah, artinya melihat kembali tulisan tangan muallif ini, maksudnya pengarang buku ini lah. Jadi demikianlah sirahnya. Dalam buku itu pun yang bertulis dengan tangan itu pun memang cuma itu punya yang dianukannya, ditulisnya. Maka tiada zahir daripadanya akan wajah akmalnya. Jadi ia pun macam yang tadi bukan mengomplain, tapi maksudnya ia pun menjadi tanya banyak. Rasanya kalau cuma itunya,
indah dah nu bah, indah zahir bah, nampak bah yang ia punya itu apa sebenarnya yang masukkan dalam itu Jadi mudah-mudahannya yang betulnya ganti akan istrimu itunya adalah dirimu. Oke. Dan ialah maf'ul awal bagi kukahwinkan, dan maf'ul yang kedua yaitu lafaz anakku. Maka maknanya kukahwinkan akan dirimu akan anakmu Fatimah. Jadi istrimu sana itu adalah menjadi dirimu itunya. Dan demikian dikata pada jawab, yaitu ganti akan istriku dengan lafaz bagi diriku, yakni aku terima akan kahwin si Fatimah bagi diriku. Sebab yang jawabannya itu bila kita dibalik semula ke atas, okay, ada sini kentok, maka jawab suaminya, aku terimalah kahwin akan si Fatimah akan istriku. So di sana itu istriku itunya yang dianukannya yang paling ngam. Istriku sana itu bukan bermaksud istri, tapi adalah diriku. Jadi aku terimalah kahwin akan si Fatimah haninya akan diriku dengan isi kahwin 30 rial. Dan jika berwakil wali itunya, maka berkata wakil itu, aku kahwinkan akan dikau si Fatimah anak si anunya yang ia berwakil akan daku. Ini yang biasanya lah ya, tukang nikahkan, yang akan menyebut aku ya. Ia berwakil akan dakunya, yang berwakilkan daku, atau yang berwakilkan akan aku misalnya. Suatu memang yang biasanya akan katakan tuh. Oke. Jadi ia akan mengatakan cuma tuh dengan 2 tahil emas tuan, 2 tahil emas. Maka jawabnya, aku perkenankan kawin si Fatimah dengan isi kawinnya 2 tahil emas 1. Dan jika berwakil suami atunya pada kabulnya, tapi sekiranya kalau suami itu ia biasanya kalau dalam nikah kawinan ini suami itu sendiri yang dianukan kan. Tapi kalau sekiranya ia berwakil, sekiranya ia berwakil juga, maka hendaklah berkata wali, aku kahwinkan si Fatimah akan si Zaidnya yang berwakil akan dikau. Mananya jangan kahwinkan si Zaid tadinya denganmunya. Itu memang ia punya bini tuh kalau terimanya. Mesti yang wali itu sendiri ia akan mengatakan yang kukahwinkan si Fatimahnya akan si Zaid. Si Zaid tadi yang ada wakil kan ya. Jadi yang mengatakan arah wakil itunya yang berwakil akan dikaunya dengan isi kawinnya sekian. Dan ketika itu pun wakilnya ini akan menjawabnya, aku terimalah nikah si Fatimah istri si anunya yang berwakil akan daku. Maknanya dalam lafaz anu pun ia perlu menyebut wakil. Dalam lafaz ijab kabulnya pun ia perlu juga menyebut wakil. Dengan isi kawinnya sekian-sekian. Maka jawab wakil, aku terimalah nikah si Fatimah istri si anu. Jika maka jawab wakilnya, aku terimalah nikah si Fatimah istri si anu yang berwakil akan daku, dan disyaratkan hendaklah ada mualat. Jadi sini ini hendaklahnya disyaratkan ada mualat, tadi maksudnya berturut-turut. Antara ijab dan juga kabul. Jangan ya aku nikahkan kaunya dengan sebulannya dengan mas kawinnya sekian. Tapi lepas itu pikir itu lagi macam mana itu lagi. Sebenarnya itu dalam mualat. Sekiranya lama ia punya itu bermakna ijab yang ada tadi itu indah lagi sah. Sama macam tadi macam jual beli, jual beli. Jual beli kan perlu ada ijab kabul kan kalau buat yang benarnya. Jadi maknanya kalaunya macam yang tadi harga tudung itu contohnya 20 ringgit. Jadi yang tadi nanya 20 ringgit nih, kalau tanya berapa 20 ringgit? Yang tadi mahal juga. 15 saja bang yang tadi. 15. Dia dapat jahnya. Ini modal sudah berapa nih ya? Jadi kalau maunya 18 saja, kurang 2 ringgit lah ya. Sebenarnya yang awal itu 20 itu ia adalah ijab. Ia telah menawarkan bang. Tapi bila tadi sudah membantah, sebenarnya kalau 20 bah kita dibayar terus, berlaku ijab kabul. Tapi kalau sekiranya tadi dikatakan mahal dia 15 saja bang. Maknanya ketika itu petani yang menawarkan arahnya itu. Kalau ia menerima ada kabul, maknanya berlaku ijab kabulnya.
Tapi kalau sekiranya tadi ia begitu ya mahal kan dapat jahnya ininya modalnya sudah berapa kan ya? 18 lainnya. Oke. 18 pun ia menawarkan kata kalau tadi begitu bangkit 18. Terjadi ijab kabul. Tapi kalau sekiranya 18 17 saja bah. Kurang-kurang sampai mesin bawa kurangnya. So, kalau sekiranya terjadi sesuatu, sekiranya ada persetujuan setelah itu baru berlaku ijab kabul itu tadi ya. Oke. Kemudian dan tiada memberi cedera jika ada sedikit perceraian sekadar nafas lah, nafas pun dapat nih pisannya perceraiannya nih ya. Ataupun yang kerana telan liur, orang gak berakan, menanding liur lah, untuk sebelumnya melepaskan aku terima itu misalnya. Ataupun apa tuh, batuk tuh, bukan batak nih, okay. Dan batuk atau lainnya itu tidak masalah. Tetapinya jika ada panjang perceraian, sekira-kira memberitahunya akan berpaling daripada ijab tadi itu, maka tiadalah sah kalau hanya menyebut setelah itu. Artinya setelah berapa minit dah dia menjawab. Biasanya kalau sudah menjawab ini indatan ini dia mau ni. Semuanya kalau itu terjadi, dia sah lah ijab kabul itu kalau ada kabul setelah itu. Oke, kemudian dan demikian lagi jika diceraikan dengan perkataan yang lain yang tiada ta'alluq dengan akad. Jikalau sedikit sekalipun tiada sah. Kalau sekiranya masanya buat akad itunya ada satu perkara lain atau perkataan lain tidak kena mana pun dengan anak tu. So maknanya ia telah diselangi dengan sesuatu yang tidak kena mengena, maka tidak sahnya walaupunnya sedikit. Tapi kalau sekiranya macam masanya anak tu melatuk terkadang apa jod, pokoknya tu ulangilah ia punya anak tu, ulangi semula ia punya anak tu. Oke, so di sini ini maka jika ada perkataan atunya dituntut atau yang menghukumkan bagi akad seperti membaca khutbah dengan katanya, ya sudah aku nikahkan di kaunya dengan fulana binti fulana dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Jadi yang jawabnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah. Jarang pulang sebenarnya. Biasanya aku terima nikahnya fulana binti fulana. Tapi sekiranya ia menjawab cuma ininya, oke. Kemudian dikatanya qabiltu nikahaha, yang maksudnya aku terima nikahnya setelah ia membaca alhamdulillah ni, oke. Maka tiada memberi mudarat, maksudnya boleh diterima walaupun ada perceraian antara ijab dan juga kabul itu tadi ya. Oke. Dan demikian lagi disyaratkan muwafaqah antara ijab dan kabul pada maknanya. Maka tiada sah jika ada persalahan keduanya, seperti berkata wali, kukahwinkan di kau si Fatimah. Maka jawab laki-laki itunya, aku perkenankan kahwin si Zainab. Si Zainab itu pulang. Jadi ini indah selari. So kalau indah selarinya indah sah. Maka jika berkata wali, kukahwinkan di kaunya perempuan ini, maka jawabnya, ku perkenankan kahwinnya, maka sah nikah kerana muwafaqah pada makna. Jadi di sini ini ia walaupun ia beritahu sanatunya, jika berkata walinya ku kahwinkan di kaunya perempuan ini, maka jawabnya ku perkenankan berkahwin dengannya itu, maka sah. Sebabnya kan ia maksudkan perempuan ini, tapi yang ia maksudkan itu pun benda itu juga kan, orang yang itu juga. So maknanya itu tidak ada masalah, memang ia muwafaqah pada makna. Dan demikian lagi disyaratkan didengar akan ijab, lafaz ijab dan kabul itu dua syahid, dua orang saksi itunya mesti mendengar, dan kedua-duanya itunya mesti faham daripada mereka itunya akan perkataan taulannya, maksudnya perkataan yang mengucapkan itu tadi, dan mengetahui pula dua syahid itunya akan luah keduanya. Kalau sekian dua saksi itu tidak tahu apa kan sebenarnya ini, kalau suci saksi saja nih. Sebenarnya kalau kedua itu tidak paham, sudah dapatlah. Kalau sekiranya kita ini suruh menjadi saksi, untuk misalnya
orang daripada Brunei Muara akan suruh jadi saksi anu orang Tutong misalnya, ikut bahasa Tutong. Apa kan cakapnya dia tahu paham apa ini. Tapi kena suruh saksi, pasalnya saudara kan ya. Jadi sajalah. Sebenarnya dia dapat. Dia dapat lah, sebab ia mesti faham apa yang diucapkan di dalam kata Tuhan. Dan demikian juga, demikian lagi disyaratkan pula hendaklah ada ia berkekalan ahli ijab dan kabul keduanya sehingga selesai akadnya. Sekiranya salah seorang itu gilanya ataupun pitam, salah seorang daripada keduanya ini pada pertengahannya tidak sahlah akadnya. Manalah tahu kan, bersyukur sangat-sangatnya dapat kawin dengan perempuan idamannya. Gembira sangat-sangat sampai pingsan bah. Yang anak tuan, so kalaunya pingsan pada ketika itu batal tu kata tu. Dia dapat, kalau kan mau suruh dia bangunlah, suruh dia bangun bangkit, baru dikatakan bismillah tuan. Okey. Dan sah nikah itu dengan isyarat yang keluar ijabnya dan kabulnya dengan syarat bahawa mengetahui tiap-tiap orang melihat. Kan ijab dan kabul kan tak? Kalau orang bisu macam mana? Tapi yang ini tahu, yang makatan ini tahu ataupun yang ini tahu, diterimalah. Kalau memang perkataannya itu memang dipahami atau bahasanya, tapi jarang orang bisu ini selalunya yang memang pakai isyarat bahasa itulah. So isyarat bahasa itulah yang terpakai. Tapi dengan syarat saksi pun mesti paham tuh. Kalau saksi punya entah apa sebenarnya dia punya dibuatnya lagi. Aku tahu semuanya. So kalau dia dah paham, memang dia dapat. Mesti orang itu pun tahu juga tentang isyarat itu. Okey. Jadi dan demikian lagi disyaratkannya hendaklah perempuan yang dikahwinkan itu yang tertentu. Maka jika berkata walinya, aku kahwinkan dikaunya salah seorang daripada anakku, indah sah. Sebab indah menentukan yang mana satu anaknya lagi ramai 12 orang. Yang mana satu nih. Demikian lagi jika berkata wali dan ada baginya beberapa anak perempuan, ku kahwinkan anakkunya tiada sahnya jikalau ada anaknya tu sekaliannya ada suami melainkan satu. Melainkan satu yang belum kahwin. Belum lagi ada suaminya sekalipun. Maknanya ya ada 12 orang anak, semua 11 orang sudah berlaki, ada seorang saja yang belum lagi kahwin. Tapi kalau beritahunya ku kahwinkannya akan dikau akan anakku, pun indah sah juga. Sebab ia dah menentukan pada sana tu. Sedangkan anaknya yang dah kahwin cuma satu saja kan tu, tetap juga indah sahnya. Dan jikalau berkata wali, ku kahwinkan dikau anakkunya dalam keadaan atau pada halatunya tiada ada anaknya melainkan seorang ganya. Tapi kalau anak itu cuma seorang itu saja, itu sah dia. Itu boleh. Tapi kalau yang macam tadi itu, indah dapat. Okey. Kemudian, dan jika berkata, iya, ku kahwinkan akan dikau Fatimah dan tiada disebutnya anakku. Dan ada baginya satu anaknya yang bernama Fatimah. Indah juga sah nikahnya tu. Padahal dia begitunya ku kahwinkan dikaunya Fatimahnya. Dia beritahu anakku sana tu kan. Dia sebutnya anakku punya. Memang ada anaknya si Fatimah namanya. Tapi indah sah tu. Sebabnya indah dah tertentu. Indah tentu Mengapa? Sebabnya banyak orang bernama Fatimah ni dalam negeri ni. Dalam orang ini berapa ramai nama Fatimah ni. Berkemungkinan Fatimah itu Fatimah lain kan. Fatimah Tintai kata, Fatimah apa kata. So maknanya di sana tu itu yang masukkan dengan indah bolehnya walaupun anak itu bernama Fatimah. Okey. Tetapinya jika diniatkan keduanya akan anaknya sah. Tapi kalau kedua-dua itu memang meniatkan yang dimasukkan Fatimah itu adalah anaknya tu, dan yang mana dia pun memang meniatkan Fatimah itu adalah itu, sebab itu dikira macam simbolik Kalau ia diniatkan artinya maka sah artinya. Dan sah nikahnya pula dengan bersenda-senda. Ini yang tadi saya beritahu ni. Sahnya nikahnya kalau sekiranya ia bergurau senda, baik pun saja keduanya ni. Seperti berkata wali yang mujbir, wali mujbirnya, sebab ada wali yang bukan mujbir. Wali mujbir cuma ayah, bapa ataupun datuk. Ini ya, diorang itu saja.
Tapi ada syarat-syaratnya ya. Sekiranya kedua anoninya ia mengatakannya dengan cara bersendanya bermain-main bah. Ianya aku kawinkan di kaunya akan ani. Okey. Jadi maka jawab oleh anoni tidak kira dengan bersenda-senda juanya. Okey. Ia beritahunya banyak aku kawinlahnya sama kedatunya. Jadi kalau sekali cematunya memang sah dengan syaratnya jika ada hadir dua saksi. Kalau ada dua saksi, jadi tentu ya. Menyasar debu dah tu kalau sekian cuma tu. Sekarang ujung-ujung sekarang nya mesti kau talak kau cerai dengan rupanya. Macam apa yang talak 3 tu ingat kan cerita kan? Cina buta tu mana kamu menanaknya umur sudah ia melihat bini yang anunya ini sudah bisa anunya usir lagi apa kerja lagi apa putih matalah lagi tu Okey. Dan demikian lagi disyaratkan sah nikah itu jangan ada ditaklikkan dengan suatu. Maka jika berkata seorang taklikkan ini maksudnya itu digantungnya bah kepada sesuatu. Digantungnya itu maksudnya cuma ya. Jika berkata seorangnya istrimu beranaknya, nya begitunya arah itu ada seorang begitu, binimu beranaknya. Jadi sahutnya suaminya ini tadi, okeynya kalau perempuannya anak kuaninya sungguhnya kawinkan kawangan sama kedianinya. Padahal masih lagi damit gitu, tapi ditaklikkannya, masih digantungnya pak. Kalau sekiranya ibli bininya, aku kawinkan anak kau di sama kaunya. Okey. Ataupun yang mengatakannya, dikatanya, jika anak kau ini sudah ditalak oleh suaminya dan lepas idahnya, sahnya aku kawinkan di kaunya, tiada sah nikahnya. Sebab ia menggantungkan lepas nikah itu dengan sesudah ditalak itu tadi. Sebab itu ia boleh. Okay. Walaupun sebenarnya kalau memang ia sudah ditalak dan lepas iddahnya ia boleh kahwin, tapi tetap tidak sah yang tadi itu. Dan demikian lagi disyaratkan jangan muakkad, yakni digantungkan dengan ketika seperti katanya aku kahwinkan di kau anakku ini setahun sajalahnya. Okey, bermasabah ataupun hingga waktu mengatamnya, matam padi. Ataupun bila sudah mengatamnya, baru tak aku kahwinkan anakku ini sama kaunya. Jadi itu adalah tidak sah. Demikian lagi disyaratkan disyaratkan sah akad datunya bahwa disunyikan daripada tiap-tiap syarat yang cedera bagi maksudnya. Kalau ia menyebutkan dalam satu syarat dan syarat itu adalah syarat yang membagi cedera, maksudnya contohnya cuman sekiranya berkatanya aku kawinkan akan di kau anak kuaninya, tapi syaratnya kau mesti menalaknya. Ditalak baru satunya. So apa poinnya? Soalnya syarat itu adalah syarat yang memberi cedera kepada akad nikah itu sendiri. Itu memang ada dapatnya. Ataupun aku kawinkan anak kuani dengan kaunya dengan syaratnya jangan kau wati akan dia. Jangan kau bersetubuh dengan anak kuaninya. Untuk apa kalau cuma itu kan? Jadi memang itu akan merupakan syarat yang memberi cedera. Maka tiada sah akadnya. Dan jika disyaratkan khiyar pada nikah batal akadnya. Khiyar pun ada juga nih. Seperti dikatanya khiyar ini maksudnya dibagi tempoh waktu pilihan. Kukawinkan di kaunya akan anakku ini dan bagiku khiyar 3 hari lainnya. Bagiku masanya 3 hari. Sama ada jadikah pemungkinkan lainnya ataupun tidak. Okey. Jadi itu memang tidak dapat. Atau dikatanya aku terimalah nikahnya tapi bagiku juga khiyar 3 harinya. Kalau yang mengatakan cuma itu memang batal. Kalau dalam jual beli okey, tidak masalah. Aku kan beli ini tapi bagiku tempoh banyak 3 harinya. Aku kan berfikir banyak nukain tanya. Boleh aku balik ke benda itu okey, tidak masalah. Tapi dalam mana ni tidak dapat tuan. Okey. Dan jika disyaratkan khiyar pada isi kahwin, maka sah nikahnya batal pada isi kahwin juga. Di sini ini dia membagi khiyarnya. Aku membaginya dengan mas kahwinnya 30.000. Tapi pikirku dulu lah 30.000 tu mesin belum cukup kan mesin punya kembalinya. Kalau ini sekarang itu jadi tu yang itu. So maknanya kalau mengatakan cuma tu maknanya ia punya akad itu sah tetapi ia punya syarat itu atau khiyarnya itu terbatal. Okey. Jadi
Dan jika disyaratkan bahwa jangan berkahwin atasnya, atau jangan dinafkahkan atasnya, atau jangan bergundi atasnya, sah nikahnya. Ataupun disyaratkannya, boleh kau kawinnya, tapi syaratnya jangan kau kawin lain laginya selain daripada ini. Tidak dapat tuan. Atau jangan dinafkahkannya atasnya, ataupun jangan bergundik. Jangan diambil gundik sini, ini maksudnya hambalannya. Bergundik atasnya. Jadi ketika itu nikahnya memang sah, tetapi syaratnya itu rusak. Binasa syaratnya, dan binasa pula isi kahwinnya yang musamma, dan wajib mahar misil. Ketika itu dia punya mahar pun tetap terbatal, dan wajib mahar misil tuan. Dan sama juga kalau sekiranya berkata perempuannya bagi walinya, kawinkan olehmunya akan daku dengan 1000 dirham, maka dikahwinkannya dengan kurang daripada 1000. Sah nikahnya dengan mahar misil. Tapi di sini nih perempuan itu yang berkata arah bapaknya, Pak. Kawinkan olehmunya akan dakunya, tapi dengan 1000 dirham. Tapi dikawinkan pada oleh walinya ini kurang daripada 1000, dia punya mas kawinnya sah juga nikahnya, tapi dengan mahar misil. Dan tiada disyaratkan sah nikahnya, tentunya menyebutkan isi kahwin. Maka jika tiada disebutnya dengan suatu yang majhul, sah nikahnya dan wajib mahar misil. Saya kira sampai sana saja yang untuk ini. Saya akan masuk di dalam yang tadi nukan tadinya. Kalau sekiranya seseorang itu kematian suami, jadi ia hendaklah beredah tu kan, beredah. Sejurus selepas kematian suaminya tu, ia hendaklah memulakan iddahnya tu, selama berapa 4 bulan 10 hari. Kalau ia indah mengandung, kalau ia pregnant sehingga anaknya itu lahir, dan ia hendaklah berihdad. Berihdad tadi maksudnya berkabung. Inilah dari ia punya dunia. Dari segi bahasa, bermaksud tegahan ataupun larangannya. Karena perempuan berihdad ini, ia ditegah daripada berhias dan berharum-haruman. Maknanya kalau yang sudah kematian suami, jangan ia memasang harum-haruman, berwangi-wangian, berperfume dan sebagainya. Ini dapat sebenarnya. Berhias, berpakaian, pakai rantai, pakai cincin dan sebagainya pun tidak boleh. Jadi menurut pengertian syara, ihdat bermaksud meninggalkan berwangi-wangian dan berhias. Jadi bagi perempuan yang kematian suami, diwajibkan ke atasnya untuk berihdat ataupun berkabung selama 4 bulan 10 hari itu, jika ia tidak hamil atau pregnant. Sekiranya ia pregnantnya, maka wajib ia ihdat sehingga dia melahirkan anak yang dikandungnya. Tapi kalau sekiranya anaknya itu misalnya 2 hari lahir ti anaknya, 2 hari datangnya itu. Tapi kalau masih lagi baru kan jadi, baru misalnya baru 4 bulan, Pak setahnya menunggu berapa bulan lagi tu? 6 bulan itu, kalau 4 bulan 5 bulan lah. Jadi kewajiban ihdat dan larangan terdapat dalamnya ada disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Atiyahnya Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya tidak berkabung seorang perempuan ke atas orang meninggal lebih daripada 3 hari kecuali ke atas suaminya. Yaitu selama 4 bulan 10 hari. Sama macam iddahnya tu. Berihdatnya tu sama dengan waktu ia punya iddah. Dan dia dilarang memakai pakaian yang dicelupkan warna kecuali pakaian yang sederhana. Jadi tidak boleh berpakaian terang-terang, warna merah kah, warna kuning kah. Memang ada hadisnya. Jadi selain itu dilarang memakai celak mata ataupun memakai wangi-wangian kecuali untuk bersuci. Maksudnya selepas membersihkan darah haid, yaitu diusap sedikit saja daripada haruman atau wangian, supaya jangan ada bau darah itu ya, cuma wangi-wangian untuk anak itu saja.
Jadi larangan dalam tempoh iddah ataupun iddah ini adalah seperti mana berikutnya. Yang pertama, meninggalkan perkara yang mempunyai unsur berhias, sama ada pada pakaian ataupun tubuh badan. Oke. Antara perkara yang dilarang itu adalah memakai pakaian berwarna yang menarik perhatian seperti warna merah ataupun kuning. Jadi elakkan. Kalau boleh, biasanya kalau tema ini orang akan pakai pakaian yang gelap lah selalunya. Tapi kadang-kadang sekarang ini walaupun gelap, manik-manik aja juga. Dubai itu sebenarnya tuh janganlah, elakkan daripada yang ada manik-manik itu. Kemudian seterusnya, memakai wangi-wangian atau haruman walaupun pada waktu malam, sama ada pada pakaian ataupun tubuh badan. Oke, dilarang, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menghias diri seperti berinai, bercelak mata atau mengenakan sulikan pada muka dan gincu pada bibir, serta memasang kanta mata yang berwarna, contact lens. So maknanya tidak boleh. Macam habis kita bekerja cuma itu pakai aja tu. Kalau bini-bini yang bekerja kan, artinya pucat itu ya. Itu tidak dapat bahan itu sebenarnya. Kalau ia memang bekerja, tapi masalahnya bekerja ni time mana bolehkah? Time iddah bolehkah? Okey, karena ada kami. Kemudian berhias dengan memakai apa jua jenis barang kemas tuh, sama ada cincin ataupun galang yang diperbuat daripada emas kaya ataupun perak kaya ataupun permata dan sebagainya. Jadi tidak dapat masa berihdat itu ditanggalkan semua, lakas itu masa itu. Jadi ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sebagaimana di atas, dalam sebuah hadis yang lain pula, Ummu Salamah radhiyallahu anhu meriwayatkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya perempuan yang kematian suami tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kekuningan. Ini hadis kan, jangan memakai pakaian yang berwarna kekuningan dan juga warna kemerahan. Tidak boleh memakai sebarang barang kemas dan tidak boleh berinai dan tidak boleh bercelak mata. Jadi jelas daripada hadis di atas satunya, perempuan yang kematian suami dilarang untuk berhias pada tubuh badan dan pakaian dan berwangi-wangian kecuali untuk bersuci atau membersihkan darah haidnya, yaitu untuk menghilangkan bau daripada kesan darah haid dan bukan bagi tujuan berwangi-wangian. Oke. Kemudian yang kedua, diwajibkan menetap diam di rumah suaminya yang meninggal dunia atau rumah tempatnya tinggal, dan tidak boleh meninggalkan rumah itu selama dia masih dalam tempoh iddah. Nanya kalau bekerja macam mana tu? Okey. Firman Allah SWT yang tafsirnya, tempatkanlah istri-istri yang menjalani iddah mereka itunya di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi ayat itu menerangkan bahwa kewajiban suami untuk menempatkan istrinya yang dalam tempoh iddah di rumahnya, talaq raji'ilanya. Manakala kewajiban istri pulanya sama ada iddah yang dicerai hidup ataupun yang kematian suami, hendaklah menetap di rumah tempat tinggalnya sewaktu berlaku perceraian, sehinggalah dia selesai menjalani iddahnya. Okey. Sungguh pun demikian bagi perempuan yang menjalani iddah kerana kematian suami dan perempuan yang beriddah talak bain yang tidak hamil, dia dibolehkan keluar daripada rumahnya pada siang hari untuk memenuhi keperluannya dan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti membeli barang keperluan, berubat, bekerja dan seumpamanya, kerana nafkahnya tidak lagi ditanggung oleh suami dan tidak ada orang lain yang dapat menolongnya dalam melaksanakan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau yang kematian suami, kalau yang memang bekerja, maknanya ia dikira sebagai
sebab yang membolehkannya untuk keluar, walaupun pada asalnya sebenarnya ia adalah tidak boleh. Okey. Tapi kalau di Malaysia, di Kelantan sudah membuat sebenarnya pada tahun 2013. Kelantan membuatnya bagi siapa yang kematian suami, bininya itu akan diberi cuti sebulan gaji jalan. Tadi sini beranak kan, tapi di sana yang kematian suami pun diberi yang juga cuti. Kemudian Selangor, Terengganu pun ia juga, tapi Terengganu akhirlah 2019 ini baru dia membagian tapi kalau Indah pun kalau sekian dapat diberi cuti dengan gaji, mungkin boleh dibuat secara online daripada rumah lah, macam masa COVID itu kan. At least kurang-kurangnya dibuatlah yang itu. Kalau dapatlah sama ada kerajaan ataupun swasta, kalau memang dapat Walau bagaimanapun ya, pada waktu malam diorang ini dilarang. Walaupun sebenarnya dia orang dibagi kelonggaran untuk keluar masa waktu pagi atau waktu siang, tapi untuk malamnya diorang dilarang keluar melainkan ada hajat ataupun keperluan yang tidak dapat dilaksanakan pada ketika siang. Jadi maka dalam hal ini dibolehkan ia keluar malam dengan syarat dia dalam keadaan aman ataupun tidak mendatangkan kerosakan ataupun fitnah kepadanya, kecuali ada sebab tertentu saja. Kemudian ia indah juga boleh keluar berlayar sekalipun untuk menunaikan haji ataupun umrah, kecuali dalam beberapa keadaan yang tertentu. Pakainya nih beli tiket sudah kan naik haji nih, tiba-tiba ini kaji tampaknya lagi mahal kan, 12.000 tiba-tiba meninggal suaminya baru pergi sampai ini, boleh kita ini meneruskan toh naik haji ataupun tidak? Okey. Ini kecuali ada sebab tertentunya kalau sekiranya melakukan haji ataupun umrah. Pertama, perempuan yang sedang dalam musafir untuk melakukan haji atau umrah dengan izin suaminya, kemudiannya di tengah-tengah perjalanan, maksudnya memang ia sudah mengerjakan haji, jadi diwajibkan ke atasnya itu beriddah kerana dia ditalak suaminya ataupun suaminya meninggal dunia. Jadi dalam keadaan ia di tengah perjalanan ini, ia diberi pilihan sama ada untuk meneruskan perjalanannya ataupun untuk kembali semula ke tempat tinggalnya. Jadi kalau sekiranya ia meneruskan perjalanan, ada boleh juga, sebabnya memutuskan perjalanan atau pelayaran nantinya akan mendatangkan kesukaran, terutama sekali apabila ia berada jauh daripada negerinya dan takut terpisah daripada rombongannya. Jadi ia boleh untuk meneruskan atau untuk kembali semula ke tempat tinggalnya tadi, dan itulah yang lebih afdal. Yang kedua, sekiranya kewajiban beriddah ke atas perempuan nantinya terjadi sebelum ia keluar berlayar daripada rumahnya, maka dia sama sekali tidak dibolehkan keluar untuk membuat pelayaran. So maknanya kalau yang kes tadi itu dia tidak dapat dia dapat keluar. Jadi mengenai dengan duit itu ia boleh minta nulang barangkali apakah daripada itu sama ada boleh ataupun tidak. Kalau ikutkan sekiranya dalam mana itu kita kadang-kadang tadi pun ada juga masanya macam jenis tadi booking sesuatu, ia tidak dapat di-refundnya. So ini sebenarnya kalau ikut dalam Islam tidak boleh. Kalau yang dapat refundnya angus, ataupun dia boleh depositnya, tapi deposit itu angus, dia dapat sebenarnya itu. Ia mesti dianukan. Kecuali kalau memang itulah kerugian sebenarnya. Misalnya, ia boleh refundnya, tapi dia dapat semua. Ia refundnya mesti akan kena ambil 50% lah misalnya. Tapi ia mengambil itu disebabkan memang ia sudah membuat urusan dan ada pembayaran benda itu lagi dapat dianukan. Ataupun kerugian yang sudah dianukan. Sebab ia membuat urusan itu, dia terpaksa mengeluarkan duit untuk membuat urusan itu.
Tapi itu memang kerugian sebenarnya, itu boleh. Tapi kalau sekiranya ia angus terus, dia dapat. Ini boleh itu sebenarnya. Oke. Kemudian sekiranya perempuan itu telah berihram haji, sama ada dengan izin suaminya ataupun tanpa izin suaminya, kemudian ia ditalaknya pada ketika ia berihram ini, ataupun suaminya itu meninggal dunia, maka jika ia khawatir akan luput haji apabila ia menghabiskan iddahnya dahulu karena masa yang singkat, maka wajib ia keluar untuk mengerjakan haji dalam keadaan beriddah karena dia telah berihram lebih awal. Oke. Tapi jika sekiranya masih panjang dan ia indah khawatir akan luput haji, maka harus baginya itu keluar untuk mengerjakan haji. Tapi bagi kita ini kan ada package kan tuh, mana je dapat tu kan. Sebab tadi terpaksa balik juga. Kecuali artinya ini kalau orang memang tinggal di sana kah, atau memang ia memang ada batah lah di sana ia punya, macam misalnya orang yang bersihkan dan sebagainya, itu lain-lain ceritanya dah. Tapi berbeza pula kedudukannya sekiranya ia berihram untuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya haji dan umrah itu setelah dia ditalak atau setelah kematian suaminya dengan keizinan yang diberikan oleh suaminya sebelum itu ataupun tanpa izin suaminya, maka dalam keadaan ini dia ditegah untuk keluar sama ada dia khawatir akan luput haji ataupun indah. Ini dalam keadaannya. Kemudian ini karena keizinan yang diberikan sebelum dia melakukan ihram itu telah terbatal. Ia kena bagi izin sudah awal kan, sebelum lagi itu. Tapi keizinan itunya akan terbatal disebabkan berlakunya talak ataupun kematian suaminya, ataupun dia sememangnya tidak mendapat izin daripada suaminya. Kalau memang dapat izin, memang suaminya boleh tuan. Maka apabila telah selesai iddahnya, barulah dia menyempurnakan umrahnya atau hajinya jika masih ada waktu haji. Okay. Sekiranya waktu haji telah luput, maka hendaklah ia bertahallul dengan umrah dan wajib atasnya qada dan membayar dam kerana luput hajinya. Okey. Jadi jelaslah bahawa seorang isteri yang kematian suami yang masih lagi menjalani iddah adalah dilarang keluar belayar, termasuk belayar untuk mengerjakan haji atau umrah. Seorang wanita berihram setelah ditalak suaminya atau setelah kematian suaminya, dia kira sama ada dia telah diberi izin sebelum itu ataupun indah, dan dia kira sama ada ihram itu bagi tujuan haji atau umrah atau keduanya tetap dilarang keluar daripada rumahnya bagi melaksanakan haji, atau umrah itu selagi dia masih lagi dalam tempoh iddah. Kemudian tadi masuk di dalam ini dapatlah tadi sekilas waktu tadi laskan namanya. Hukum istri mengiringi jenazah suami ke perkuburan ataupun ia menziarahi kubur suaminya ketika ia menjalani iddah. Kadang-kadang ada kan ia punya no. Jadi apabila seorang kehilangan insan yang sayanginya seperti suami, istri, anak ataupun ibu bapa, memang akan merasa duka dan sedih. Begitu kuat meliputi hati. Nabi sendiri pun masa kematian Sayyidatina Khadijah memang ia sedih. Belum batal lepas satu, bapa saudaranya lagi meninggal. Sebab itu tahun nanti dinamakan sebagai tahun kesedihan bagi Nabi. Sebab dua orang yang disayanginya meninggal. Sedih memang sedih. Tapi bolehkah kata ini macam terais-terais arahan itu? Terkadang ada orang macam meninggal kan? Arahan itu, mengapa tak kawan ini yang meninggal arahan itu lah. Ini boleh sebenarnya itu bertapian itu. Ini boleh. Kemudian pada hari kematian bahkan ada kalanya sedang beberapa waktu lepasnya masih lagi menangis kerana masih terasa kehilangan. Bagi golongan perempuan, lebih-lebih lagi perempuan yang kematian suami, perasaan kehilangan yang terlalu mendalam menyebabkan dorongan ini seboleh-bolehnya mau saja untuk terus bersama jenazah. Seboleh-bolehnya. Ketika jenazah masih lagi di rumah lah. Bahkan ada sebagiannya pula turut serta mengiringi jenazah sehingga ke perkuburan. Dan bukan saja itu, kerap lagi ia menziarahi kubur walaupun dalam tempoh iddahnya belum lagi habis. Jadi melihat kepada situasi itunya timbul persoalan mengenai istri yang dalam iddah kematian suami ini
adakah istri itu dibolehkan mengiringi jenazah ke perkuburan, dan adakah ia boleh berziarah ke kubur suaminya sepanjang waktu iddah itu. Ini adalah merupakan penjelasan syarak mengenainya. Oke, yang pertama adalah istri wajib untuk menjalani iddah. Ini sudah kita rindukan juga tadi. Dan tempoh iddah dan juga ihdat tadi bagi istri yang kematian suami adalah kalau sekiranya ia hamil 4 bulan 10, kalau ia bukan hamil 4 bulan 10 hari dan malamnya. Malamnya ini maksudnya kalau jam 10 hari itu mesti ada malam jadi mesti siang dan malam itu komplit lah. Sama macam orang musafir tidak boleh melebihi daripada 4 hari. Kan kalau sekiranya orang baru musafir kan untuk ia membolehkan menjamak dan mengkasarnya. Maknanya sana tu 4 hari itu 4 siang dan 4 malamnya. Kalau hanya 4 siang ia masih boleh lagi menjamak mengkasar. Ataupun ia sampai waktu itu waktu malam, maknanya 4 malam, siangnya belum lagi, masih lagi 3 siang, itu masih okey. Okey. Sini pun sama juga. Kemudian istri yang mengandung bermula sejurus selepas kematian suaminya sehinggalah dia melahirkan anak dengan syarat anak itu keluar keseluruhannya. Kalau separuh banyak termasuk semula, jadi kira tuan. Atapunnya anak kandungan itu adalah daripada nasab keturunan suaminya yang meninggal dunia. Okay. Jadi kalau sekiranya orang lain anak zina dan sebagainya dikawinkan, nanti memang dia dapatlah. Okay. Terdapat beberapa perkara yang wajib dilakukan oleh perempuan yang beriddah kerana kematian suami sepanjang tempoh iddah, yaitu mencegah dirinya dari berkahwin atau menerima pinangan lelaki lain dan tidak dibenarkan untuk keluar rumah atau berpindah dari rumah kediaman kecuali kerana hajat atau darurat. Saya ingat tadi yang itu masuk sebulan ini tadi anak-anaknya. Kalau dalam bab tai karas, kan? Kalau tempo puasa, luar sudah kan tuh jatuh termasuk semula, batal tu puasa, batal puasa tu. Okey. Selain itu, diwajibkan juga ke atasnya berihdat berkabung selama tempoh beriddah tu. Ini pun memang ada sudah ia punya Hikmah pensyariatan iddah adalah untuk memastikan rahimnya kosong daripada kehamilan atau sebagai menunaikan tuntutan ibadat kepada Allah SWT. Okay. Manakala hikmah beriddah tentunya adalah untuk menzahirkan rasa kesedihan istri yang bercerai kerana kematian suami dan paling utama sebagai penghormatan menjaga hak suami. Jadi kewajiban berkabung sepanjang tempoh iddah ini juga pun ada diriwayatkan dalam riwayat Ummu Atiyah tadi sudah saya bacakan ya. So, maknanya ini yang perlu adalah okey. Berdasarkan tak pernah dibaca lagi penerimaan. Kami dilarang oleh Rasulullah SAW berkabung atas kematian seseorang yang melebihi daripada 3 hari, melainkan ke atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Jadi dalam tempoh waktunya kami tidak dibenarkan bercalak, celak mata, berwangi-wangian dan memakai pakaian yang cantik, melainkan asab, sejenis pakaian perempuan Arab yang ia dicelupkan. Jadi ini diringankan bagi kami ketika bersih daripada haid. Apabila mandi setelah suci daripada haid menggunakan sedikit minyak wangi, dan kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah. Okey. Jadi berdasarkan hadis di atas satunya, wajib ke atas seorang istri yang kematian suami itu meninggalkan perkara-perkara yang punya unsur berhias, sama ada pada pakaian atau tubuh badan sepanjang tempoh beriddah. Antaranya, ini pun sudah tadi yang bukan ya. Okey, memakai pakaian sama ada sutra ataupun bukan sutra yang dicelup dengan warna bagi tujuan untuk berhias dan menarik perhatian, seperti baju berwarna kuning atau berwarna merah tadi ya. Antara sebab ini hikmahnya adalah supaya kalaunya berhias, ia mungkin saja akan menggoda lelaki lain ke arahnya. Okey. Kalau sekiranya ia berpakaian itu menarik perhatian gitu, untuk nikah mungkin dia dapat. Okey, sebab ia masih dalam iddah. Tapi bagi orang yang kan gila-gilakan ke dia misalnya, atau memang ia ni yang kata ni ada laki-laki yang memang yang kata ni yang dululah apa namanya ni gila seks dan sebagainya. Bila melihat tertarik dengan anak itu, maka akan berlaku
perzinaan sekiranya ia melakukan itulah ataupun dirobohkan misalnya, bila ia merogol itu akan bercampur benih laki yang awal sama penzina itu, atau sebabnya ia tidak dibolehkan itu. Tapi kan ini juga tadi tahu tuhnya, adakah sebenarnya ia ini ada benih dalam itu ataupun tidak. Kan kalau kematian suami, sebab itu ia dilakukan tempoh itu, sebab untuk mengetahui antara ia punya itu bersih ke rahimnya sebab dalam tempoh berbulan itu biasanya kalau ia bulan jadi selalunya dalam 2 bulan memang sudah ada nampak ada sudah muntah-muntah yang tadi yang mual ataupun paus dan sebagainya. So, di sana kan nampak sebab berkemungkinan suami itu meninggal, anak itu baru kan jadi jadi punya. Jadi sekiranya warna pakaian itu dicelup bukan untuk tujuan berhias, maka terkeluar daripada maksud berhias. Maknanya kalau tadi sini bukan tadi biasa, yang indahnya tadi indah nampak tarang lah yang tadi indah jalak, semuanya tu indah masalah lah. Tapi kalau ada pakaian yang ada tu yang gelap atau yang lebih baik. Kemudian sama juga seperti sebelum ini, menghias diri dan berinai, bercelak mata dan seumpamanya. Kemudian berhias dengan memakai perhiasan seperti emas, perak, permata dan sebagainya pada waktu siang tetapinya kalau yang memakai pada waktu malam makruh juga hukumnya. Kalau tanpa hajat memakai pada waktu malam. Kemudian memakai haruman pada pakaian atau badan kecuali perbuatan mengharumkan itu untuk tujuan bersuci dan membersihkan darah haid, yaitu untuk menghilangkan bau daripada kesan darah haid dan bukannya bagi tujuan berwangi-wangian. Terusnya sekiranya seorang suami yang mukallaf atau jika sekiranya istri yang mukallaf dan mengetahui hukum kewajiban beredat mengabaikan dan meninggalkan berkabung yang diwajibkan arahnya itu, dan itu boleh syaratnya sama ada mengabaikannya sepanjang tempohnya berkabung itu, artinya ia hendak menjalani ihdat ataupun yang pada sebagian tempoh berkabung, maka dia telah melakukan dosa. Ya beredat nih, bukan masalah ya dalam ya dalam iddah maksudnya. Ya sama juga iddah sama ihdat itu pun sama. Tapi maksudnya di sini nih, ya kalau sekiranya meninggalkan beredat, kadang-kadang ada orang beredah tapi ya masih lagi memakai wangi-wangian, masih lagi memakai segala emas, perhiasan dan sebagainya maksudnya memang ia melakukan dosa. Manakala bagi istri yang masih kecil atau istri yang kurang sempurna akalnya,